Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Kali ini kita akan membahas masuk ke bab 3 tentang ekosistem digital banking di Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Terutama di sini penekanannya adalah di layanan perbankan digital, digitalisasi perbankan, dan nanti bagaimana penerapan digitalisasi perbankan secara digital di UMKM. Seperti itu. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa ada layanan perbankan digital, kita kenal dengan e-banking, sering dikaitkan dengan istilah internet banking, mobile banking, di mana di situ penerapannya adalah bagaimana kita melakukan transaksi, pembayaran, itu sudah melalui website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanannya. Nah, di sini kita lihat ya, dengan penggunaan digital banking itu sangat mempermudah untuk akses layanan. Nah, di sini peningkatan perbankan di pelayanan banking ini adalah ada peningkatan di masa pandemi. Nah, sekarang udah bukan masa pandemi lagi, sudah ini. Nah, penerapan yang kemarin secara digital diterapkan lebih lanjut. Nah, itu semua layanan perbankan itu diatur di Undang-Undang POJK dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu diatur bahwa layanan perbankan digital itu merupakan layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Jadi semuanya serba digital. Nah, apa saja layanan perbankan digital? Teman-teman pasti sudah mengetahuinya ya. Jadi ada administrasi, bahkan saat ini pembukaan dan penutupan rekening sudah melalui digital, tidak harus ke bank. Kalau dulu kita harus ke bank, antri di customer service, sekarang sudah menggunakan mobile banking saja. Teman-teman sudah bisa membuka rekening. Kemudian otorisasi transaksi, ya. Kita mempunyai kode PIN, kita mempunyai kode transaksi, itu juga sudah bisa melakukan transaksi apa saja di dalam mobile banking atau internet banking. Kemudian yang ketiga untuk pengelolaan keuangan. Nah, teman-teman waktu itu juga sudah belajar tentang investasi. Di sana juga perbankan melayani jasa-jasa perbankan, terutama untuk produk-produk investasi juga bisa dilayani, sehingga teman-teman bisa melakukan pengelolaan keuangan di situ. Selain itu juga pelayanan produk keuangan lainnya. Nah, teman-teman di situ banyak bisa menggunakan digital di dalam perbankan. Apa saja? Sebagai contoh ya. Sebagai contoh transaksi keuangan ya, karena beberapa testimoni itu mengatakan bahwa perbankan itu lebih gampang di dalam genggaman seperti itu. Tapi mungkin belum semua ya, literasi keuangan tentang layanan perbankan digital itu mudah diakses oleh semua orang atau semua elemen. Terutama misalnya orang tua seperti itu kan yang butuh pendampingan dalam mengakses. Kemudian UMKM kecil itu juga butuh layanan untuk mengakses, itu butuh pendampingan. Nah, sebenarnya semua rutinitas ya bisa dilakukan. Contohnya sekarang membayar tagihan kartu kredit seperti itu. Misalnya transfer ke orang tua kita. Kemudian kalau yang sudah menikah mungkin ya untuk tabungan pendidikan anak. Nah, kalau teman-teman mahasiswa juga sudah bisa misalnya untuk memiliki tabungan yang kita planningkan untuk masa depan. Misalnya kayak gitu sudah bisa dilakukan melalui perbankan melalui digital. Nah, di sini ada bedanya auto pay dan auto debit. Nah, kalau auto debit itu pemotongan saldo rekening secara otomatis. Misalnya teman-teman mempunyai pinjaman atau kredit rumah. Nah, biasanya di situ teman-teman nanti bisa auto debit dari rekening induknya, sehingga tidak perlu lagi ke bank untuk membayar kredit, tetapi sudah bisa diambil dari saldo yang teman-teman miliki. Contohnya misalnya, kemudian yang kedua top up reksadana misalnya kayak gitu. Nah, top up reksadana juga bisa dilakukan auto debit. Misalnya kita klik pengen menambah tabungan reksadana kita berapa jumlahnya, itu juga bisa dilakukan. Nah, bedanya dengan auto pay itu misalnya pembayaran ya, sekarang juga teman-teman kayak tagihan listrik, tagihan telepon, untuk membeli pulsa, untuk membeli kuota, itu juga bisa dilakukan dengan auto pay. Nah, itulah teman-teman
banyak ya fasilitas yang kita gunakan. Nah, contohnya ini, semakin banyak bank yang sudah menyediakan layanan pembukaan rekening secara online. Nah, ini ada data bahwa beberapa bank juga sudah melakukan fasilitas. Contohnya ya, misalnya ini ada BNI, ada BCA, ada Mandiri, semua rata-rata sudah melakukan digitalisasi perbankan. Nah, tergantung teman-teman milih jenis tabungannya apa, kemudian mengisi data, input nomor HP. Sekarang verifikasinya OTP ya, menggunakan misalnya foto KTP-nya, foto KTP dengan orangnya. Sekarang kan menggunakan itu. Tapi teman-teman harus berhati-hati, agen mana yang kita pilih, bank mana yang kita pilih, jangan sampai salah mengirimkan data ke sembarang orang seperti itu. Kemudian dengan mudahnya teman-teman bisa lihat di sini contohnya seperti BCA itu gampang memilih jenis tabungan sampai aktivasi rekening dan kartu debitnya bahkan dikirim sampai ke alamat rumah. Nah, begitu mudahnya sekarang adanya layanan perbankan secara digital. Mungkin itu teman-teman dari saya, kita lanjut ke berikutnya.